Perkenalkan, nama saya Daniel, Kades Mensiku, Kecamatan Binjau, Kabupaten Sintang. Nama saya Lawi. Saya dipercayakan masyarakat selaku ketua adat sampai sekarang. Saya Prianto, saya sendiri sebagai ketua dari lembaga Senaung Hijau. Tujuan kami ingin membentuk ini, ingin kami menjaga hutan atau rimba seperti yang terdapat ada makam tua, kayu-kayu yang selayaknya bisa dilindungi oleh masyarakat, dan ada yang terdapat juga tumbuhan buah-buahan, dan juga masih ada binatang yang perlu kita lindungi. Ada beberapa yang memang kita usulkan untuk menjadi rimba gupung yang kita lestarikan. Kami berterima kasih kepada Kalimantan Polres ya, dalam hal ini Lembaga Traju. Kami kurang lebih hampir 1 tahun didampingi oleh Lembaga Traju, bagaimana kami bersama-sama untuk menggali apa sih yang menjadi harapan daripada masyarakat kita, dan tentunya kita kolaborasi dengan lembaga adat. Ya, kami pun lebih bersyukur karena juga kami lebih kuat lagi nanti untuk melindungi ataupun menjaga titik-titik ataupun tempat-tempat yang menurut kami ini perlu dilindungi gitu. Karena selama ini kalaupun kita sebagai pribumi, sebagai masyarakat setempat, terkadangnya juga tidak dipercayai gitu. Kalau tidak ada kekuatan dari yang bisa bantu kita, jadi kami sangat bersyukur di situ. Dari situ kami langsung survei ke lapangan bersama Lembaga Traju, yang mana beberapa titik sudah kami telusuri semua. Dari Pertama penggalian ya informasi, kemudian kita survei lapangan, kita ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, menggali informasi dari ya tokoh-tokoh yang memang paham tentang bagaimana sih sebenarnya apa yang menjadi harapan kita, dan ini juga merupakan salah satu yang memang pas dengan harapan kami selaku dari pemerintah desa, bahwa bagaimana kita bukan hanya berpikir tentang untuk kita memperbanyak kebun atau yang membuka lahan dan lain sebagainya, tapi kita juga perlu menjaga atau melestarikan hutan-hutan yang memang masih ada, supaya juga anak cucu kita ini tahu tentang oh ini jenis kayu apa, ini akar apa, ini tumbuhan apa. Sini kan masih bisa ada obat-obat alami yang tradisional, kan masih ada di hutan-hutan kita gitu Pak. Termasuk juga di dalamnya itu ada hewan-hewan atau binatang yang ada di situ ya. orang hutan dan juga segala lempiau masih ada. Yang menjadi kendala kami di Senaung, karena dia aksesnya tidak bisa untuk ditempuhi pakai motor, dia jalur sungai. Nah, orang hutannya di sana yang ada. Di sana masih banyak akses luar untuk masuk, sangat mudah mencuri ikan dengan segala peralatan yang dilarang. Di sana masih sering terjadi pencurian kayu. Sampai sekarang masih juga untuk orang-orang luar yang mencari kayu ke sana. Karena itu tadi akses untuk menjaganya sangat susah. Itu kita menemukan kurang lebih sekitar 351 hektar itu yang kita usulkan untuk menjadi rimba gupung yang ada di wilayah Desa Mensiku. Paling luas itu terletak di Mensiku Pantai ya, yang Senaung Hijau. 13 rimba gupung yang kami ajukan di Mensiku ini, hanya 5 yang bisa di SK-kan. Sisa dari 8 itu karena terjadi masalah batas desa. Di sini kan ada beberapa titik seperti Tinting Melapi kata kami kan. Kemudian Lembang Dalam, itu memang dijaga oleh orang tua dari zaman dulu, dari nenek moyang lah, udah turun temurun. Kemudian ada lagi rimba gupung kami bilang itu Pendam, Munggu Kumpang, sama Singanteri. Tinting Melapi itu ya sejenis bukit yang tertinggi lah di desa kami, cuma dia bukan bukit sebenarnya, masih tinting kita nyebut Pak. Dan lagi itu kan tempatnya itu dikatakan tempat keramat. Kalau zaman dulu orang tua ketika ada kemarau mereka tuh suka begawai di situ gitu Pak. Suka bergelak lah kata kalau bahasa kita itu kan. Tapi dia tidak bisa di-SK-kan karena masih bermasalah dengan batas wilayah tadi.
Ya, lembaga Traju juga sudah cukup membantu kami dengan masuknya lembaga Traju ini tadi. Sambil kita memetakan rimba gupung itu, ya kita juga sambil menitik batas itu, batas desa tadi. Sebutan Desa Mensiku itu berangkat dari sebutan sebuah danau, sungai, ya kan? Sungai Mensiku gitu kan. Nah, sementara kita ini Sungai Mensiku ini memang punya potensi sumber daya alam yang sungguh luar biasa, ya. Di sana itu masih terjaga, ya, baik tanam tumbuhnya, kemudian air, kemudian juga ya otomatis ikan-ikan yang ada di sana itu masih masih bisa berkembang biak dengan baik di sana, nah kan gitu. Danau Mensiku ini sudah masuk dalam kawasan danau lindung yang ada di Kabupaten Sintang. Jadi itu sudah ada SK bupatinya. Nah, sehingga memang waktu itu di 2018 kita sudah membentuk lembaga pengelola danau. Jadi sudah ada sebenarnya kelompok lembaga pengelola danau ini sendiri. Hanya memang ya terus terang karena keterbatasan, yang pertama ya kita akui keterbatasan SDM kita, kemudian keterbatasan dana, lain sebagainya, sehingga sampai hari ini juga lembaga ini tidak ada pendampingan khusus untuk mereka, sehingga juga mereka ya boleh dikatakan hanya ada lembaganya tapi mereka belum bisa melakukan apa-apa. Bahkan ketua lembaga Danau Lestari ini sudah ketemu dengan saya. Dia mengatakan bisa enggak lembaga kami ini disatukan dengan punya bapak, katanya, dengan Senaung Hijau ini. Karena danau itu juga satu hamparan dengan Senaung, masih satu hamparan dia. Sekarang Desa Mensiku dengan perkembangan zaman, kondisi yang ada, karena juga beberapa perusahaan itu masuk di wilayah kita. Kita di Desa Mensiku ini ada 3 perusahaan yang ada di wilayah kita. Pertama PT KSP Agro. Nah, PT KSP Agro, kemudian ada PT DRM Utara Indra Mulia, kemudian ada PT SKL. Seiring dengan banyaknya perusahaan yang berinvestasi di wilayah kita, masyarakat kita ini sendiri berdasarkan juga bagaimana kita menjaga hutan adat, alam yang ada di sekitar kita, itu juga berangkat dari budaya, ya, dari adat kita, bahwa memang ada beberapa tempat yang memang harus dijaga bersama. Dari tahun 97, dari masuknya perusahaan, ya memang itu dari tokoh-tokoh adat dilarang untuk dibuka lahan, karena memang masih terdapat seperti kuburan tua. Ya perusahaan pun tidak berani juga untuk membuka lahan itu. Ya, memang masih ada yang masuk HGU gitu di antara Rimba Gupung Mensiku. Tapi perusahaan tidak tetap tidak mengganggu dengan rimba itu. Memang dari perusahaannya juga bertanya tempat-tempat yang perlu dilindungi masyarakat, ya seperti tempat-tempat seperti itu mereka nyuruh nunjukin juga. Apalagi kalau itu memang tempat keramat kah, sejarah, tempat sejarah, makam tua kah, segala macam, itu pun kami tetap tidak akan mengelola ke dalam perusahaan, kata mereka. Maka sampai sekarang pun itu masih utuh gitu, Pak. Nah, dari beberapa luasan itu ada yang memang masuk, beberapa poligon itu dia masuk di kawasan HGU daripada perusahaan, terutama di PT KSP Agro. Nah, untuk menjaga itu semua, kita membuat MOU dengan PT KSP Agro. Bagaimana kita menjaga beberapa poligon ini, karena memang di situ ada beberapa makam tua, ya, kemudian istilah orang kita di sini pendam, ya, kemudian ada tembawai dan lain sebagainya. Dan intinya dari PT KSP Agro juga mereka sangat mendukung, ya, mereka setuju dan mereka juga mendukung apa yang menjadi
harapan kita bersama. Yang sudah itu dengan KSP Agro, kalau untuk dengan PT DRM dan SKL ini masih kita jajaki karena memang masih ada beberapa kawasan yang memang perlu kita jaga bersama juga. Sering terjadi itu kan untuk kerusakannya kan adalah kebakaran yang fatal kan. Nah, kebakaran yang fatal. Jadi bahkan kami juga kemarin sempat berbincang untuk menjaga dari kebakarannya itu seperti apa kan, itu intinya. Tetap kita bisa mengajukan ke yang perusahaan juga untuk sama menjaga kan gitu. Soalnya kita juga berbatasan dengan HGU mereka. Dukungan yang kami harapkan yang pertama yaitu tentu bahwa bagaimana komitmen kita bersama untuk tetap menjaga ini, jangan sampai nanti ya di kemudian hari dianggap ini beralih fungsi dan lain sebagainya, sehingga intinya bahwa kita komitmen dengan apa yang menjadi putusan kita untuk tetap menjaga. Kemudian terkait dukungannya seperti apa, ya salah satunya yaitu menjaga. Kemudian yang berikutnya tidak menutup kemungkinan jikalau memang perusahaan ataupun pemerintah daerah juga ya bisa memberikan ya dana untuk dukungan, karena bagaimanapun untuk menjaga ini semua ya perlu biaya yang memang harus kita gunakan ya. Karena kita di awal juga didampingi oleh lembaga Traju dan ya secara proyek bahwa Traju ini berakhir di desa kita, berakhir di tahun ini. Tetapi harapan kami dari pemerintah desa bahkan seluruh masyarakat desa Mensiko ini, walaupun berakhir pendampingan dari Traju ini sendiri, tetapi kami berupaya bagaimana kami bisa meneruskan apa yang menjadi harapan kami untuk kami tetap menjaga rimba gupong ini sendiri. Bahkan kami sudah punya rencana dengan program ini bersama Traju. Banyak yang kami dapat masukan dari mereka yang ingin kami pakai untuk sekarang. Kami ingin mengajukan kelompok, istilahnya kayak kelompok tani gitu. Kami ingin menanam pohon-pohonan dan buah-buahan. Jadi itu suatu rencana kami yang kedepannya. Kalau lenceng itu, karena itu ingin kami tanam di lokasi yang masih terdapat binatang tadi. Walaupun kita menanam sambil kita menjaga biar binatang itu tidak pindah dari rimba itu. Bersama lembaga Traju kita tetap kerjasama. Kami tetap membutuhkan pendampingan dari Traju, biarpun mungkin sekarang dianggap sudah selesai, tapi kita tidak ingin putus dengan lembaga Traju karena kami merasa sangat dibimbing, sangat terbantu kami dengan masuknya Traju. Banyak pengalaman yang kami dapatkan, mereka juga berbagi pengalaman dengan kami di mana yang sudah mereka masukin ini. Jadi kami dapat pengalaman itu, ingin kami terapkan juga apa yang bisa kami terapkan. Jadi amanah-amanah yang terdahulu itu juga yang saya sampaikan dengan masyarakat, baik pun masyarakat muda sampai sekarang juga tetap saya sampaikan. Yang mungkin dulu masyarakat yang sekarang sudah ikut kita membuat program ini kan, yang dulunya belum tahu apa-apa, jadi mereka juga tahu bahwa itu dilindungi dari zaman dulu gitu. Niat itu berangkat memang dari keinginan masyarakat. Kami selaku pemerintah desa juga dalam hal ini kami sangat mendukung, dan juga kami berharap bahwa juga nanti dari pemerintah daerah ya mungkin bisa juga untuk terus memperhatikan kami, karena memang kami juga punya keterbatasan. Selain dari kami juga memperkuat lembaga kami yang ada bersama dengan masyarakat, kemudian lembaga adat, dan juga kami juga tetap mengharapkan pemerintah dalam hal ini. Dan tentunya di sana juga nanti memang ada hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab kami selaku pemerintah desa, bagaimana juga supaya lembaga ini bisa melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Dan tentunya ada aturannya nanti kami harus melakukan apa, ya tentunya mungkin termasuk pembinaan dan lain sebagainya, bahkan juga mungkin jikalau dianggap penting memang pembiayaan untuk mereka, tentu juga semua mengacu kepada ketentuan aturan yang ada. Tapi intinya memang karena ini adalah memang menjadi harapan masyarakat,
ya kami berupaya dari pemerintah desa ini bagaimana juga jangan sampai nanti lembaga pengelola rimba gupung ini hanya punya nama, tapi mereka tidak bisa bergerak karena memang tidak ada dukungan. Nah, kan itu.